Mas, info nomor agen Surabaya. Indra Ken Mas Tunggu Mas Boy. Gua tuh nih kalian kontenin nggak apa-apa nih, udah gitu kalian sebar. Gua aslinya sebel, boy. Sebel aja gitu. Kalau ngelihat orang-orang di YouTube gimana pamer-pamer beli ini, beli itu, punya ini, punya itu, mempertontonkan kekayaan dan lain sebagainya. Crazy Rich. Yes, bangsa kayak gitulah, crazy rich itu. Apa mereka nggak mikirin perasaan orang-orang yang nggak mampu ya? Orang-orang yang makan setiap hari susah, yang kerja banting tulang buat nyari makan anak istrinya gitu. Seneng mereka diliatin sama orang-orang kayak gitu. Kok kayak nggak beban gitu itu. Ya paling nggak hargailah perasaan orang-orang yang nggak mampu. Bukan berarti soal dia suka sodako apa enggak, bukan berarti dia orangnya beramal apa enggak. Mungkin dia banyak amalnya segala macam bla bla bla, tapi kan tetap aja kita harus ngejaga perasaan orang-orang yang hidupnya susah, yang makannya tiap hari susah, ya kan? Iya, lu lihat di kota-kota besar deh, tiap hari tiap malam masih ada orang ngider gerobak nyari sampah tuh, nyari barang-barang rosok. Tiap lu ke pasar-pasar masih banyak orang minta-minta. Tiap lu kemana aja masih banyak lah orang-orang yang hidupnya serba kekurangan gitu. Bahkan kalau lu main ke desa-desa banyak orang yang tidurnya masih di atas stiker tuh, kayak yang kemarin disamperin bapak dibeliin kasur itu. Tanahnya enggak keramik, masih tanah, tidurnya di atas stiker. Apa nggak ngebayangin perasaan orang-orang kayak gitu? Ya nggak usah dipamerin. Gue tahu lu kaya segala macam bla bla bla, wos duit lu miliaran, puluhan miliar, ratusan miliar, triliunan. Gue tahu, nggak usah dipamerin. Mas minta doanya mas, ya baru menikah, mudah-mudahan pernikahanmu sakinah, mawaddah, penuh rahmah, amin. Istrimu jadi istri yang solih. Mas minta saran, teman pabrik saya udah pada nanya tiket mudik, enaknya nggak bisa mas. Kan kita nggak tahu keadaan besok pas mudik kayak gimana. Pemerintah bikin ulah apa enggak kita nggak ngerti ya kan. Pas Fembet ngomong orang enggak lah, kan kita punya yel-yel sendiri. Afiliator ya, semua afiliator mau apa, pokoknya buat orang-orang yang ngerasa kaya di luar sana. Pesan gue itulah, jaga perasaan orang-orang yang hidupnya susah. Ya kemarin ada yang minta nasi di panggung gimana, nggak apa-apa, nggak ada tanggapan apa-apa, biasa aja. Nak, nih, Lin. Oh, sih gak apa sih? Ikut nyimak lain sambil menyerap ilmu perbusan. Kalau ilmu dulu sebelum mulai usaha. Ya. Lu kalau mau jadi pengusaha itu, pengusaha apa aja lah, pengusaha bis kayak pengusaha bakso kayak pengusaha apa aja lah pokoknya. Patokannya tuh kepribadian diri dulu mas, itu paling penting. Karena percuma kalau lu dititipin amanah sama Allah sebanyak apapun, kalau kepribadian lu buruk, lu masih suka minum, masih suka judi, masih suka perempuan, masih suka aneh-aneh lah ibarat, masih suka ngelakuin hal-hal yang Allah nggak suka, percuma, jangan jadi pengusaha. Ntar lu jadinya kayak korum loh. Mas nggak capek? Capek.
minta nasi di panggung, mungkin kepercayaan dia mengalah iya, makanya biasa aja. Hasil. Nah, Nyon lagi ngurusin kerjaan. Ntar malam aja Nyon ngobrol sama bapak, ntar gue buka omongan. Apa? Soalnya Iya. nggak usah pusing lu. Selesai. Salam dari Budiman Lover Tasik, Mas. Siap Mas. Ya. Ya. Kalau YouTuber bayarin makan orang yang lagi kekurangan dan jadiin konten, kalau begini tanggapannya gimana Mas? Tergantung niat orangnya lah. Yang menilai kan Allah, bukan kita. Kita cuma cukup menilai kebaikannya aja, keburukannya biar dinilai sama Allah. Ya kan? Siapa tahu dia bener-bener tulus. Sekaligus siapa tahu dia niatnya nyontoin ke orang-orang biar bisa melakukan hal yang sama. Ikhlas apa enggak, tulus apa enggak, kan itu urusannya Allah sama dia. Bukan ranah kita buat ngejawab, bukan ranah kita buat ngomentarin. Itu hak prerogatif Allah untuk amaliah orang. Ya. Jadi amal itu niat, tulus, ikhlas yang hubungannya sama hati, perkara-perkara sirri, itu urusannya Allah sama yang bersangkutan. Bukan ranah kita buat ngurusin. Boy. Kita lihat dari hasil, dari nilai baiknya aja. Kecuali kalau dia nabok orang lah, kita lihat lah, itu beda cerita, Boy. Jadi selalu belajar untuk berpositif thinking dan berprasangka baik. Assalamualaikum Mas Rian, dapat salam dari bapak saya Mbah di Vespa. Masih ingat Mas, Mbah di Vespa? Tolong diingetin Mas. Masih, oh ini Mas Rian, pohon mahoni berbuah mangga madu. Maksudnya? Yang kecanduan lihat Mas Rian live angkat tangan. Live dari kabin Rosalia Indah ke arah Jakarta, habis ikut Farmgate kemarin. Kamu nginep di mana Mas? Jaki Buana apa satu manajemen dengan P. Haryanto? Enggak, tapi saya nyupport armadanya. Kalau manajemennya enggak, saya nyupport armadanya. Kan rata-rata armadanya beli dari kita. Iya, orang-orang panggung nyawer, ini Anto sama Fitri kemarin yang nyawer kalian ya. Mas, bagaimana bagi hasil antara kru dengan pengusaha di bidang pariwisata? Banyak Mas, ada yang sistem gaji, ada yang sistem komisi, ada. Jadi tergantung pengusahanya, mana yang terbaik buat mereka. Mas, bagaimana caranya jadi orang yang berguna bagi orang banyak? Senyum juga bisa berguna sih. Lu ketemu orang senyum, orang balas-balas. Mengucapkan halau. Mengucapkan halau juga kan bisa tuh. Setiap kebaikan kalian, ekspresi maupun kata-kata yang kalian utarakan atau kalian tunjukkan di hadapan orang lain dan orang itu kerasa vibe-nya, senyum balik, itu secara nggak langsung kalian menumbuhkan moral dan semangat dia di hari itu, Boy. Bermanfaat nggak? Bermanfaat. Karena jadi orang sukses tuh gampang. Cuman orang terbiasa menilai sukses dari duit, jadi susah. Semoga Mas Ram bisa masukkan karoseri A untuk lebih teliti. Bukan teliti mah, mereka teliti Mas. Hanya saja bahasanya bukan teliti atau enggak. Mereka rapi kabel-kabelnya, teliti. Cuman emang voltasenya kecil karena mereka selama ini kan konsepnya cuman buat bis. Bukan buat nakerin kulkas, magic jar, magicom, setrikaan, bukan. Bis nggak bikin listrik buat itu gitu. Jadi paling nggak ada opsional upgrade lah yang ditawarkan oleh karoseri, naikin daya dari inverternya, gedein kabel-kabelnya dan lain sebagainya. Selama ini kan hal-hal kayak gitu cuma dilakuin sama pengusahanya biasanya, secara pribadi, personal. Mas, Kang Enyon nomor 45 sekitar 46 lah ya, Enyon. Beda 16 tahun lah sama gue. Pap jadi pulang hari ini.
Mau aku anterin ke terminal, Fat? Minta anterin Didi tuh nggak apa-apa. Kenal yang punya PO Prima Jasa nggak? Kenapa juga orang kayak gue harus kenal semua orang di dunia sih boy? Nggak kenal. Udah lama nggak ada Mas Rian pakai sorban lagi ya. Lu kalau ke garasi habis sholat gue pakai sorban. Mas sekarang haji dan umroh tanpa kata siapa? Kalau udah tuh pasti gue dikabarin. Masih boy. Pulang dari umroh aja masih karantina. Karena Fitri 2 minggu karantinanya baru bulan kemarin. Mas kenapa bis sering terjadi kebakar? Kok sering sih? Setahun sekali belum tentu ada, kok sering. Mas kalau bikin perusahaan bus pariwisata untuk gaji supir atau co-driver lebih baik persentase atau gaji bulanan ya mas? Gaji itu bukan bulanan juga mas, gajian per trip hitungannya, bukan bulanan. Sama baiknya kalau gajian per trip sama komisi tergantung aja. Tapi kalau bulanan dikaji sebulan sekali ya jangan. Karena driver itu kan rata-rata karyawan borongan mas, bukan karyawan tetap. Mereka hari ini kerja baik, besok tiba-tiba bikin ulah lu keluarin kan bisa aja. Nggak ada ikatan. Aku punya saran konten nih mas. Apa tuh? Mas terganggu nggak mas Rian tidur di rumah ada mekanik? Dari kecil lu kalau pengen nanya kayak gitu mah dari waktu zaman gue SD, SMP. Kan rumah gue garasi angkot. Orang tangteng jam 1 malam pulang angkot. Jadi udah terbiasa mas. Titip salam buat Mbak Fatimah mas, salam doang. Fatimah masih jomblo loh. Adi Prima yang kebakar kemarin 18.30 SHR kah? Katanya iya. Katanya ya, gue nggak tahu. Mas bikin konten reaksi lagi ntar, gue istirahat dulu ya, hari 2 hari lah. Garasi baru ada info locker nggak? Ada harusnya, cuman nggak tahu. Kekidangan naik bis, kekidangan apaan? Oh Fatimah tuh orang rumahan boy. Lu kalau pengen nyari karakter kayak Alin, Fatimah. Orang rumahan. Fat, promosi nih Fat. Kagak Fat. Lu nonton live page-nya Mas Rian kalau udah di save. Tuh calon istri penghuni surga itu. Suaminya masuk neraka, dia masuk surga sendirian. Fat ada nanyain Instagram lu, kasih kagak? Ada nanyain Instagram lu, kasih nggak? Fatimah Aryani. Fatina itu admin, kontak manajerku. Dia yang megang WA aku selama ini. Ya, jadi dia stres mulu tiap hari boy, bayangin di WA ratusan orang tiap hari yang rata-rata isinya nyari kerjaan. Komplainan, nyari kerjaan terus segala macam bla bla. Dia bagian nyaring lah. Bang Dul, gimana kabarnya? Salam buat Kang Enyon, siap. Nomor WA-nya sekalian Mas. Nomor WA-nya lu hubungin aja kontak manajer gua. Kan dia yang megang. Deh, jangan lama-lama. Mas katanya HR mau rilis 10 unit dari karoseri AP. Iya. Bukan dari AP doang. Piala Mas ada, AP ada, Tentrem ada, banyak. Lo kalau pengen nyari istri itu, kalau nyari pacar jangan tuh. Karena karakter kayak gitu tuh jadi pasar, biasanya kalau jadi pacar bosenin.
Tapi sama kayak Alin, kalau jadi pacar bosenin banget. Nggak bisa lu ajak ke mall, nggak bisa lu ajak seneng-seneng, lu gandeng tangan nggak mau, segala macam nggak mau itu. Tapi kalau buat jadi istri, Gimana maksudnya? enggak, gue bilang, lu tuh orangnya nyenengin banget. Alina tuh ibu yang baik, Hidup luar itu biasa. carinya pasti istri. Masa cari istri dan selingkuhan gitu Oh. maksudnya. Ya enggak, gue kan tadi ngomong udah Lin. Ya Allah ini tadi gimana ceritanya bisa nongol di belakang gue sih? Sini, Itu enggak, apaan? enggak, gue tadi Cari bilang. pacar, Gue lagi cari ngomongin selingkuhan Fatima. dong. Bayang-bayang merindukan. Gue lagi ngomongin Fatima. Gue bilang Fatima itu mungkin istri yang calon pacar yang buruk gitu, karena kan nggak bisa diajak jalan-jalan, nggak bisa pegang-pegang gitu. terus Tapi bisa kalau- jadi istri yang baik pasti gitu. Itu maksud gue gitu. Jadi kalau ngajari cari pacar berarti Ngajari Masian cari istri. nggak ngajari cari dosa. Lo kok bisa? Dosa 2 kali lipat. Lah kan pacaran nggak harus dosa. Udah Lin, lu nggak pengen masak kalau ngapain? Iya, ini mau masak. Lu buat itu gimana ceritanya dia bisa nongol di sebelah gua nggak tahu. Lu sih. Nomor WA biduan kemarin minta mas, nanya sama manajernya lah, nanya sama gue emang gue punya. Emang gak aman boy kalau ngeliat di rumah boy. Mas PMG tahun depan buka rombongan Sumatera, aduh biayanya bengkak mas, buat nyebrangnya 3.600.000 sendiri PP. Mending lu nyebrang ke Merak malah gue mau, gue siapin. Udah, ganti topik. Mas sistem pom bensin dan ngelolanya gimana? Waduh, Pak Haji Arianto tuh yang ngelola. Gua nggak ngerti, boy. Mas tahu cara bikin visi misi perusahaan bus gak mas? Ya gitu. Mas tadi truk saya trouble di depan garasi Pak Arianto, di atasnya mekaniknya sampean terus. Oh siap mas, karena aku udah bilang. Anda rusak di sekitar garasi kita, masuk aja. Gua nge-live di atas ya, biar ada musiknya ya kan. Biar ada live musiknya, gua nge-live di atas aja, oke? Oke Nyon, gua susul Nyon. Tapi gua ngeliat di atas ya, Iya. biar ada live musiknya. Jadi ini kopinya Bawain, tangan gua nggak cukup. sama audio sama. Nah, apa ada KFC dulu nah? Mamos sih. Kamu kenapa? Meriang? Mandi ya, biar air hujannya hilang. Enggak sayangku, enggak. Oh madep ke Abah kok. Kamu lagi ngapain?
kok kayak Jackie Chan 25, 21. Bye bye. Bye bye. Kamu gak mau Lil? Lah. Ango